Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2247. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Senior sangat luas dan itu mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya yang dapat menghancurkan segalanya. Namun dunia sungai emas milik leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat luas juga dan lebih persegi dan lebih tebal. Dibutuhkan rute kekuatan magis jenis lain. Qinchan telah pergi ke dunia bawah melihat jurang dan menjelajahi kelautan alam semesta selama bertahun-tahun dan dirinya sangat berpengetahuan luas. Selain itu, kekuatan jiwanya mendekati kekuatan dimensi tinggi dan secara sekilas Qinchan bisa merasakan bahwa aura leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, leluhur klan kekaisaran mayat hidup dan kaisar senior Dewa Nisa berbeda. Meskipun keduanya berdimensi tinggi, namun sarana serangan dan auranya berasal dari dua dimensi yang berbeda. Bangkitlah, pikir leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Sungai-sungai emas yang besar dan luas melayang di udara dengan puluhan ribu sungai emas melayang pada saat yang bersamaan. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi yang telah berubah menjadi dunia api hitam tak berujung memandang pemandangan ini dengan dingin. Karena puluhan ribu sungai ini tampak tetapi tidak ada aura dimensi tinggi yang istimewa darinya dan juga menakutkan. Lagi pula apa yang dikirim pihak lain sekarang itu hanyalah klon, dan dalam hal penyimpanan kekuatan dimensi tinggi itu tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Hancurkan leluhur generasi ketiga. Walaupun klon, dia memandang langit dari jauh dan terlihat itu hanyalah puluhan ribu sungai keemasan yang membumbung ke angkasa dalam sekejap mengalir deras menuju ke dunia api hitam tak berujung di atas, dan boom. Meskipun tidak diarahkan ke kosongan laut semesta, namun ia hanya mempertahankan kekuatan paling murni di saat puluhan ribu sungai emas meletus. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan ruang langsung hancur tanpa ada kemampuan untuk melawan. Dimanapun sungai emas itu menutupi semuanya itu musnah dan semuanya kembali menjadi kekacauan, tetapi menyatu hingga ke titik tertentu dan tidak mencapai titik merobek dinding membran lautan alam semesta. Sungai emas yang mengamuk menghancurkan semua lapisan ruang dan di sepanjang dinding membran lautan kosmik itu mulai memusnahkan kekuatan dunia api hitam yang dilepaskan oleh leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Secara teoritis, api hitam leluhur kekaisaran abadi dapat membakar dinding membran terakhir lautan alam semesta. Kekuatan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang tidak cukup untuk menembus lapisan laut semesta dan tidak dapat menggoyahkan api hitam leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Namun tak peduli apa itu, Moli, Kaisar Dewa Nona Huaji, leluhur klan Komodo, dan banyak tokoh lainnya saat ini menjadi khawatir, atau bahkan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi jadi khawatir menghadapi sungai emas yang tengah menghancurkan dunia ini. Mereka semua menjadi tercengang. Pada saat ini, puluhan ribu sungai emas terlihat mengamuk di area seluas ratusan triliun kilometer, menutupi seluruh dunia virtual dan menghancurkan semua lapisan spasial. Akan tetapi mereka kebetulan menjaga dinding membran terakhir dari lautan kosmik dan menghancurkan semua dunia api hitam di dalamnya. Dan ketika sungai emas yang tak berujung menyentuh api hitam, tulang hitam ini seperti api yang disiram dengan air dengan suara mendesir itu langsung padam. Ini bagaimana mungkin? Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi terkejut marah. Apa yang kamu kirim ke sini itu hanyalah tiruan klon. Kekuatan dimensi tinggi di setiap sungai emas ini tidak sebaik kekuatan dimensi tinggi pada api abadi milikku. Tapi, mengapa itu bisa memadamkan api abadi milikku? Kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia tidak dapat mempercayainya dan berteriak dengan histeris.
itu adalah struktur berdimensi tinggi, pupil mata Qin Chen melihatnya mengecil dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Suaranya sangat lembut akan tetapi membuat leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang itu tiba-tiba menoleh dengan keterkejutan di matanya. Kata-kata Qin Chen sebelumnya diucapkan dengan suara yang sangat ringan dan hanya Molly di sampingnya dan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang menghalangi di depannya yang dapat mendengarnya. Namun saat ia mengucapkan kata-kata itu, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut. Dia tiba-tiba menoleh menatap Qin Chen di depannya dengan ngeri. Anak ini baru mencapai puncak Kaisar Dewa setengah langkah, tetapi dia bisa melihat melalui ini. Bagaimana dia melakukannya? Hatinya tak kuasa menahan rasa kaget dan kacau. Ini adalah sesuatu yang bahkan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi tidak bisa melihatnya untuk sementara waktu. Namun, menghadapi tatapan terkejut dari leluhur negara kuno Tianhuang, Qin Chen tampaknya sama sekali tidak menyadarinya. Akan tetapi dia benar-benar tenggelam dalam pemandangan sebelumnya. Alasan mengapa dia bisa melihat hal ini bukanlah karena seberapa tinggi tingkat kultivasinya atau seberapa dalam pencapaiannya di dimensi yang lebih tinggi. Akan tetapi itu karena dia telah menyaksikan tindakan Dewa Jurang, Kaisar Dewa Nisa, dan Kaisar Dewa Hades. Dan dia sangat merasakan bahwa bahkan di antara kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi yang sama itu sebenarnya ada yang kuat dan juga ada yang lemah. Misalnya leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang dan leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Keduanya memang memiliki kekuatan dimensi tinggi, akan tetapi struktur dimensi tinggi leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang jauh lebih padat dan lebih mengerikan daripada leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Hebat, tidak heran senior berjalan di jurang dalam hal persepsi kekuatan. Senior Minjang pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan dan jalan di depan sangat panjang dan sulit dan saya akan mencarinya. Qin Chen berpikir bahwa meskipun dimensi tinggi adalah mencapai langit, akan tetapi siapa yang tahu bahwa ada juga orang yang kuat dan lemah di tingkat dimensi tinggi yang tidak ada bandingannya. Qin Chen pun berpikir dengan penuh emosi. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang melihat bahwa Qin Chen sama sekali tidak mengubah ekspresinya di bawah tatapannya, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan lebih banyak kekaguman di wajahnya. Anak ini memiliki pikiran yang tenang dan inti yang stabil. Menghadapi tatapanku, dia sama sekali tidak pemalu, sangat luar biasa. Ya, pasti ada keberadaan yang luar biasa di balik anak ini. Gumam leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya. Melihat betapa kuatnya penglihatannya terlepas dari hal-hal lain. Pikiran dan ketenangan Qin Chen sendiri bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Ketika Molly yang berdiri di samping mendengar Qin Chen mengatakan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan ekspresi penghargaan dan itu membuat Molly terdiam di dalam hatinya. Sialan orang ini, iblis Qin, terlalu sok bukan? Sebenarnya Qin Chen tidak melakukan apa-apa, akan tetapi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sepertinya sangat mengaguminya. Apakah leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang begitu tidak punya otak? Gumam Molly. Lalu, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuhku? Kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Dia memiliki tatapan dingin. Aku hanya perlu membunuhnya, bahkan jika kamu dapat menahan seranganku, apa pentingnya? Selama kamu meleset sedikit saja, maka aku dapat membunuhnya, kata leluhur klan kekaisaran mayat hidup. Dan begitu kata-katanya jatuh, sebuah tekanan mengerikan langsung melonjak dari leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi. Kekuatan keabadian tidak terbatas. Ledakan. Di atas langit wajahnya yang besar tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan pupil vertikal berwarna hitam pekat. Dan pupil vertikal ini sangat besar, menjulang di atas kepalanya seperti bintang besar menerangi seluruh dunia virtual.
Mata keabadian, pupil mata leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang yang mengecilkan pupil matanya. Hahaha, benar juga, itu adalah mata abadi leluhur ini. Kemanapun pandanganku mengarah, maka kesanalah aku akan kembali. Aku heran bagaimana kamu bisa menghentikanku. Di bawah raungan ganas leluhur kekaisaran mayat hidup abadi, di dunia api hitam yang bergulung-gulung nampak itu melonjak, dan api hitam itu seperti hujan deras menembus dari segala arah dan langsung muncul di kehampaan tak berujung di semua sisi lalu berdengung. Kekuatan api hitam yang tak kasat mata dan tak terwujud dan merasuki setiap tempat di kehampaan. Selama mata berdimensi tinggi dapat menjangkaunya, maka api hitam akan muncul di sana. Di bawah kekuatan semacam itu, kekosongan di lapisan dunia virtual bergetar hebat dan lubang-lubang terbakar di dinding membran laut kosmik, dan dengan suara keras tiba-tiba sebuah celah ruang kecil muncul di kehampaan dari sebuah lubang di bawah dunia virtual, dan jejak napas dingin tiba-tiba menyebar keluar darinya. Aura dingin ini sangat halus, tetapi kekuatan yang dipancarkannya membuat banyak orang kuat yang hadir merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es dan menggigil di sekujur tubuhnya. Apakah ini kekuatan jurang? Bagaimana mungkin ada kekuatan jurang di dunia virtual ini? Saat ini banyak orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa terkejut dan mulai berbicara dengan ketakutan. Mungkinkah dunia virtual reruntuhan 10.000 dewa ini mengarah ke dunia jurang? Semua orang tampak ketakutan. Dunia jurang adalah eksistensi yang ditakuti oleh banyak orang kuat di alam semesta. Saat ini Qin juga terkejut. Ada desas-desus bahwa lapisan dunia virtual terbentuk setelah kematian seorang pria kuat tingkat atas di jurang. Sebagai orang kuat dari jurang, dia pasti memiliki cara untuk berkomunikasi dengan jurang. Mungkinkah ada juga pintu masuk ke jurang di dalam lapisan dunia virtual ini? Memikirkan aura yang sangat mirip di lapisan dunia virtual dengan jurang, Qin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika pertempuran ini benar-benar dapat membuka lorong jurang, maka seluruh lautan alam semesta akan berada dalam bahaya. Saat ini di antara semua orang, hanya Molly yang merasakan napas jurang dan dia tampak sangat gembira. Molly menatap retakan yang robek dengan penuh kegembiraan, dan di celah itu dia langsung merasakan napas yang membuatnya merasa sangat nyaman dan merasa dia sangat mendambakannya, dan itu adalah napas jurang. Napas yang sangat nyaman dan familiar. Aku seharusnya sudah memahaminya sejak lama. Aku seharusnya lahir di jurang dan hidup serta berkultivasi di dunia jurang, dan itulah sebabnya aku selalu ditekan oleh iblis Qin, kata Molly. Dia sangat bersemangat. Ya, itu pasti masalahnya. Jika aku berkultivasi di dunia jurang, maka kultivasiku pasti akan jauh lebih unggul daripada iblis Qin ini. Jadi bagaimana mungkin iblis Qin ini punya kesempatan untuk menekanku? Ya, jurang itu pasti adalah asal-usulku. Aku seharusnya berada di jurang. Ya, aku harus menemukan cara untuk bisa pergi ke dunia jurang. Gumam Molly, dia berkata dengan ganas. Leluhur kekaisaran mayat hidup abadi, apakah kamu gila? Tempat ini terbentuk oleh jatuhnya makhluk berdimensi tinggi dari klan jurang, dan tubuh makhluk berdimensi tinggi itu terhubung ke dunia jurang. Jika kamu menghancurkan tempat ini, maka itu pasti akan menyebabkan jurang berguncang dan akan menarik perhatian mereka yang ada di dunia jurang. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kamu akan berakhir. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang meraung kaget dan marah. Ya, asal kamu membunuh bocah ini, maka aku akan menarik seranganku. Kamulah yang menghentikanku, jadi seharusnya kamulah yang mengakhirinya. Leluhur klan kekaisaran mayat hidup abadi meraung mendengus dingin menatap Qin dengan pupil mata vertikal di kepalanya. Sekarang dia hanya punya satu pikiran, yaitu menangkap Qin dan membunuhnya.